Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muntazam. Kali ini saya akan membahas tentang soal mengenai hubungan nilai uang dan waktu. Jadi soalnya yaitu sebuah perusahaan penyewaan membeli mesin kompresor dengan harga sebesar 40 juta rupiah dengan bunga cicilan 8% per tahun tanpa uang muka. Kompresor memberikan pendapatan sebesar 18 juta pada tahun pertama dan turun 8% per tahun pada tahun berikutnya. Biaya operasional dan perawatan atau O dan P, ini salah ya, mohon maaf, sebesar 1,5 juta pada tahun pertama dan naik setiap tahun sebesar 0,5 juta per tahun. Pada akhir tahun kelima, kompresor dijual sebesar 5 juta rupiah. Yang ditanyakan yang pertama ialah hitung berapa cicilan yang harus dibayar per tahun, hitung pendapatan rata-rata per tahun dengan asumsi suku bunga dan besaran penurunan sama yaitu 8% per tahun, hitung berapa rata-rata biaya operasional dan perawatan atau O dan P per tahun dengan asumsi suku bunga sama dengan suku bunga pinjaman yaitu 8% per tahun, berapa pendapatan bersih rata-rata per tahun setelah dikurangi O dan P dan cicilan, dan berapa keuntungan didapat pada akhir tahun kelima setelah dilakukan penjualan mesin pada akhir tahun kelima yang dikurangi biaya pembelian pada awal tahun, dan juga memasukkan pendapatan dikurangi O dan P dengan asumsi suku bunga 8% per tahun. Jadi untuk soal pertama yaitu hitung berapa cicilan yang harus dibayar. Nah, untuk present value yang kita gunakan di sini yaitu ialah biaya pembelian mesin kompresor yaitu 40 juta rupiah dengan suku bunga yaitu 8% atau I, dan periode penggunaan kompresor ini ialah 5 tahun. Untuk rumusnya sendiri, untuk A di sini sebenarnya kita gunakan yaitu P A garis vertikal P, I, N. Untuk dari nilai A sampai N ini kita bisa gunakan yaitu nilai pada tabel faktor suku bunga pendapatan berganda terputus. Di situ kita dapatkan bahwa biaya cicilan yaitu 10,02 juta. Untuk rumus pada Excel sendiri itu berbeda, yaitu kita gunakan di sini ialah PMT dalam kurung D18 yaitu nilai I atau suku bunganya, D19 yaitu periode tahunnya, D17 yaitu nilai present value, sedangkan 0 ini ialah future value. Future value di sini kita belum tahu berapa. Jadi sama juga hasilnya yaitu bahwa biaya cicilan yang didapatkan ialah 10,02 juta per 0,2 juta per tahun. Untuk bagian B yaitu pendapatan rata-rata per tahunnya, kita asumsikan bahwa pendapatan pada awal mulanya penjualan itu ialah 0 juta pendapatannya. Sedangkan untuk pendapatan pada akhir tahun pertama ialah 8 juta per tahun, 8 juta. Yang dimana suku bunga yang dikenakan ialah 8% per tahun yang dengan periode pendapatan yaitu 5 tahun berturut-turut. Jadi ini merupakan salah satu pengoperasian di mana untuk pendapatan akhir tahun pertama ialah 18 juta, yang dimana untuk menghitung pendapatan pada akhir tahun kedua kita gunakan rumus yaitu pendapatan pertama yang kita kurangi dengan suku bunga yang diterapkan yaitu 8%, sehingga yang didapatkan untuk pendapatan akhir tahun kedua ialah 17,92 tahun. Ini juga berlaku sampai pendapatan pada akhir tahun kelima, yang dimana di setiap pendapatan itu akan kita kurangkan yang kita gunakan nilai, contohnya seperti pada akhir tahun ketiga ialah pendapatan akhir tahun kedua yang kita kurangi dengan suku bunga yang berlaku. Untuk pendapatan
yang kita dapatkan selama 5 tahun berturut-turut ialah 71,28 juta, yang dimana rumusnya sendiri untuk rumus pada Excel yaitu NPV, Net Present Value, dalam kurung D27, yaitu suku bunga yang dikenakan, titik koma C31 sampai C35. Maksudnya di sini ialah pendapatan dari akhir tahun pertama sampai pendapatan akhir tahun kelima, yaitu 18 juta sampai 17,68 juta. Maka didapatkan pendapatan selama 5 tahun berturut-turut ialah 71,28. Terus untuk pendapatan rata-ratanya sendiri, kita gunakan rumus yaitu minus PMT. Kenapa di sini minus PMT? Karena suku bunga sendiri di sini kita kenakan yaitu bernilai positif, sehingga untuk sedangkan suku bunga dan present value itu berkebalikan. Sehingga untuk mendapatkan nilai present value yang bernilai positif, kita kalikan dengan negatif. Yang dimana pendapatan rata-rata kita gunakan rumus yaitu PMT, D27 yaitu suku bunganya, D28 yaitu periodenya, periode pendapatan sebanyak 5 tahun, dan D36 ialah pendapatan yang didapatkan selama 5 tahun berturut-turut yaitu 71,28 juta. Sehingga pendapatan yang kita dapatkan rata-rata per tahunnya yaitu 17,85 juta per tahun. Untuk bagian C ialah hitung berapa rata-rata biaya operasional dan perawatan per tahunnya dengan asumsi suku bunga sama dengan suku bunga pinjaman yaitu 8% per tahun. Ya, jadi untuk suku bunganya kita gunakan 8% per tahun dan biaya operasional dikenakan selama periode 5 tahun. Untuk periode akhir tahun pertama itu biaya operasional dan perawatan yang dikenakan yaitu sebesar 1,5 juta rupiah. Sedangkan untuk per tahunnya itu kita kita dapatkan bahwa biaya operasional akan menurun sebesar 0,5 juta per tahun. Sehingga untuk periode akhir tahun kedua itu biaya operasional dan perawatannya kita dapatkan dengan rumus 1,5 juta ini biaya operasional dan perawatan pada akhir tahun pertama yaitu 1,5 juta yang kita tambahkan dengan penurunan biaya operasional dan perawatan per tahunnya yaitu 0,5, sehingga kita dapatkan periode untuk biaya operasional dan perawatan pada akhir tahun kedua yaitu 2 juta. Begitu juga dengan akhir tahun ketiga, keempat, dan kelima yang ditambahkan dengan 0,5 juta. Sehingga untuk biaya operasional secara keseluruhan selama 5 tahun kita dapatkan di sini ialah 9,68 juta. Ini rumus yang kita gunakan hampir sama dengan pada bagian B tadi untuk menghitung pendapatan dalam rentang waktu 5 tahun, yaitu NPV dalam kurung D39 yaitu suku bunga yang dikenakan, titik koma, biaya operasional dari tahun pertama sampai tahun kelima, sehingga kita mendapatkan bahwa biaya operasional dan perawatan selama 5 tahun itu ialah 9,68 juta. Sedangkan untuk rata-rata biaya operasional dan perawatan per tahunnya itu kita gunakan rumus yaitu PMT D39 yaitu suku bunga, D40 atau periode yang dikenakan yaitu 5 tahun, dan D48 yaitu biaya operasional dan perawatan selama 5 tahun yaitu 9,68 juta. Sehingga kita dapatkan bahwa biaya operasional dan perawatan rata-rata per tahunnya dikenakan 2,42 juta rupiah per tahun.
Kenapa di sini dia bernilai negatif? Karena untuk biaya operasional dan perawatan itu dia bersifat negatif dia karena dia bersifat pengurangan pengurangan. Nanti nilai ini akan kita gunakan pada akhir pada bagian D. Ya, kita lanjut. Untuk bagian B sendiri ialah pendapatan bersih setelah kita kurangi dengan cicilan dan biaya operasional dan perawatan, yang dimana P rata-rata tadi ini kita dapatkan pada bagian B bahwa pendapatan selama 5 tahun berturut-turut ialah 17,85 juta rupiah. Sedangkan untuk cicilannya itu per tahunnya 10,02 juta rupiah diterapkan. Biaya operasional per tahunnya diterapkan juga 2,42 juta rupiah. Sehingga untuk mendapatkan pendapatan bersihnya, kita kurangi pendapatan brutonya, yaitu 17,85, dikurangi dengan cicilan yang dikenakan, dan juga dikurangi dengan biaya operasional dan perawatan per rata-rata per tahunnya. Sehingga kita dapatkan bahwa pendapatan bersih yang didapatkan ialah sebesar 5,41 juta per tahun. Ini pendapatan rata-rata bersih. Lanjut ke bagian E, bahwa keuntungan yang didapatkan pada akhir tahun kelima, yang dimana keuntungan yang didapatkan ini untuk keuntungannya kita gunakan NPV atau biaya pendapatan selama 5 tahun berturut-turut yang tadi kita dapatkan pada bagian B, yaitu 71,28 juta, yang kemudian kita tambahkan dengan biaya penjualan pada akhir tahun kelima, yaitu 5 juta rupiah. F sendiri ini merupakan biaya penjualan pada akhir tahun kelima yang sudah diterangkan pada soal, yaitu 5 juta rupiah. Yang kemudian kita kurangi dengan harga beli pada awal tahun, yaitu 40 juta rupiah, yang juga kita kurangi dengan biaya operasional dan perawatan, yaitu 9,68 juta rupiah. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa keuntungan yang didapatkan sebesar 26,6 juta rupiah. Jadi itulah pembahasan mengenai soal yang berhubungan langsung dengan hubungan nilai uang dan waktu. Sekian dan terima kasih.